Kami beberapa kali melakukan yang namanya dialog multi pihak dengan para pihak tadi. Sebenarnya dalam konteks krisis air bersih ini ada banyak pihak yang kemudian seharusnya terlibat. Pertama, untuk masalah daerah aliran sungai atau di hulu itu ada Balai Besar Wilayah Pompengan Sungai Jeneberang. Untuk air bersih di air sumber air di permukaan itu ada PDAM, sumber air di bawah tanah itu ada PU. Nah, tiga stakeholder penting inilah yang sering kami libatkan dalam dialog, dan memang ketiga-tiganya merasa penting dan perlu untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Makassar. Itu kuncinya secara kolaboratif. Karena misalnya kalau PDAM saja yang mengurusi, itu kan yang persoalan hutan di daerah aliran sungai butuh juga dikelola dengan baik. Karena kalau airnya keruh, PDAM juga tidak bisa mengelola air itu. Oh Makanya gitu ya. dibutuhkan BBWS, Balai Pompengan Jeneberang tadi. Dan juga alternatif ketika misalnya PDAM tidak bisa, ada Dinas PU melalui beberapa program air bersihnya seperti yang kita kenal Pamsimas, itu dari Dinas PU. Sayangnya memang kalau di utara kota, khususnya di Tallo itu air tanahnya itu asin. Jadi memang sulit sulit untuk alternatif ke sana. Makanya setelah kami dialog hampir 2-3 kali, Pak Rizal, itu kami kemudian di dialog terakhir bersepakat untuk menandatangani MOU kerjasama untuk mengatasi masalah air bersih ini. Konkretnya setelah MOU itu sebenarnya sudah ada perencanaan pertama dari PDAM, itu soal peletakan batu pertama. Jadi nanti ada distribusi silang air bersih. Kalau dulunya Makassar Utara itu airnya dari Das Maros atau Leko Pancing. Iya. Saat ini pemerintah dan PDAM itu ingin mengelola air baku dari Das Jeneberang atau dari bendungan Bili-Bili, nanti disambungkan ke Makassar Utara.